finansialnya buruk menurun, itu para wanita bisa dibayar dengan tebusan 1 kilogram beras, di mana para penjabat untuk harga 1 kilogram beras itu gak ada apa-apa, gak ada artinya. Bahkan banyak penjabat channel. So, di video kali ini aku tidak akan membahas tentang fakta Korea Utara, tapi masih berkaitan dengan Korea Utara, yaitu mengenai tentang kehidupan asmaranya si Korea Utara ini. Dimana kalian kan tahu nih, pemimpinnya aja punya pasukan kenikmatan, terus gimana tentang warga negaranya. Untuk kali ini aku akan membahas tentang budaya melacurkan diri demi 1 kilogram beras yang ada di Korea Utara. Korea Utara memiliki reputasi yang sangat sangar, di mana negara tersebut sering melakukan uji coba gencatan terhadap negaranya sendiri atau masyarakat di sana. Akhirnya masyarakat di sana merasakan resah karena sering melakukan uji coba senjata militer yang mereka miliki. Namun pastinya banyak sekali dari pandangan kalian yang luput mengenai kehidupan asmaranya mereka di sana, kehidupan sosialitas mereka di sana seperti apa. Karena yang kita ketahui, mereka adalah negara yang memang tidak gampang untuk mengaksesnya, jadi kayak tertutup seperti itu. Jadi sekarang aku bakalan bahas tuntas dengan kehidupan sosialita atau kehidupan asmara yang ada di Korea Utara. Tapi guys, sebelum lanjut kalian nonton video aku, buat kalian yang baru gabung di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa buat kalian like, comment, share, and subscribe channel aku. Dan jangan lupa untuk nyalakan post notification-nya biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku. Dari beberapa pengakuan pembelot, kalian mungkin belum tahu pembelot itu apa. Pembelot itu adalah salah satu seseorang mungkin yang di kehidupan asmara ini biasanya perempuan. Dia yang berhasil melarikan diri. Mungkin yang paling dekat itu adalah Korea Selatan. Dia yang mampu melarikan diri dan meminta pertolongan. Dialah yang membeberkan semua cerita-cerita gimana kehidupan yang ada di sana. Yang seperti aku bilang di video sebelumnya, ada beberapa orang yang berhasil kabur atau lolos dari Korea Utara menetap di suatu negara. Dialah yang menguak semua tentang fakta-fakta dari Korea Utara, termasuk industri seks yang ada di Korea Utara. Banyak yang penasaran mengenai gimana sih kehidupan asmara di Korea Utara. Kenapa sampai ada yang bilang industri seks dan pemimpinnya mempunyai pasukan kenikmatan. Di sana itu memang ada beberapa fakta. Umur 20 tahun ke atas itu kan rata-rata belum menikah, dan ia memang bekerja sebagai PSK seperti itu. Tapi yang paling mengagetkan karena finansial yang sangat buruk di Korea Utara, bahkan di sana kan rata-rata kematiannya disebabkan oleh kelaparan. Ada banyak perempuan sekitar umur 40 tahun ke atas, dia terpaksa menjual tubuh untuk menyambung hidupnya dan pulang ke rumah mereka masing-masing. Seperti bagian dunia lain, di Korea Utara itu juga memiliki industri seks. Biasanya itu rata-rata perempuan itu berdiam diri di stasiun kereta, lampu merah atau nggak di pinggir-pinggir jalan. Mereka biasanya sambil membawa kayak jualan seperti itu, jadi biar gak kelihatan dia itu seorang PSK. Tapi rata-rata orang di sana itu udah tahu kalau misalnya banyak orang yang di lampu merah, stasiun kereta berdiri, cewek-cewek cantik seperti itulah. Bentuknya gimana aku juga nggak tahu, pasti udah mereka yakin bahwa itu adalah seorang PSK. Rata-rata wanita yang bekerja seperti itu adalah umurnya sekitar 20 tahun, tapi nggak banyak juga kok yang umur 40 tahun seperti yang aku sebutkan tadi, dan sudah memiliki keluarga dan anak.
Mereka melakukan seperti itu tuh karena memang finansial yang sangat buruk, karena ekonomi di sana menurun nih. Jadi pemerintah di sana juga tidak menghiraukan baik yang bekerja ataupun yang bekerja. Jadi mereka terpaksa melakukan hal seperti itu. Lalu tempat-tempat yang mereka cari itu seperti yang aku bilang tadi, lampu merah, perbatasan wilayah, terus juga ada stasiun kereta di mana ia menjajakan dirinya itu dengan sesama pedagang, terus penjabat militer, terus penumpang-penumpang stasiun kereta itu. Dan mereka seperti itu hanya dengan kemampuan yang ia miliki, terus kelebihan yang ia miliki, ia mampu menjajakan dirinya demi uang ala kadarnya, dan bahkan ada yang membayarnya dengan 1 kilogram beras. Rata-rata yang bekerja sebagai PSK industri seks ini biasanya dia datang ke kota-kota besar atau provinsi-provinsi lain, dimana jika nanti ia sudah memiliki cukup uang, dia akan berpindah lagi ke provinsi lainnya dengan pekerjaan yang sama. Lalu tipe-tipe wanita seperti apa sih yang sering melakukan industri seks tersebut? Mereka biasanya wanita yang berprofesi sebagai pedagang, karena di daerahnya itu terpencil, terpelosok, jadi kan jarang nih yang ada berbelanja. Jadi mereka pindah ke provinsi lain, dia menjajakan barangnya seperti ternak, sayur-sayuran, dan yang lain-lainnya, tapi dia juga bekerja sebagai PSK di sana. Jadi nanti kalau sudah punya cukup uang, dia akan balik lagi ke kampungnya menemui anak atau suaminya. Kenapa sih mereka sudah menjual gandum, ternak, atau bahan makanan, terus dia tetap melakukan industri seks seperti itu? Jawabannya hanya karena itu pekerjaan sampingan, dan ya istilahnya seperti ini, kita merantau ke suatu negara atau provinsi di mana kita ingin pulang, tapi kita belum cukup punya uang. Akhirnya rata-rata memang mengambil pekerjaan sampingan seperti industri seks tersebut. Dia tetap jualan kok di stasiun, terus lampu merah, tapi mereka juga tetap melakukan industri seks tersebut untuk sampingannya, karena karena dia belum cukup uang untuk pulang ke rumahnya dengan jarak yang jauh. Karena kan ke pelosok, ke suatu provinsi itu kan pasti membutuhkan uang kan, karena kan di sana mungkin transportasi dan jalan umum aja itu penempatannya itu hanya ala kadarnya dan tidak banyak aspal. Seperti yang aku sebutkan tadi, ada kawasan-kawasan beberapa yang memang layanan seks itu dihargai murah dan dihargai lebih mahal. Jadi kalau misalnya kawasannya itu pedagang, itu bakalan jatuhnya lebih murah. Sedangkan kalau misalnya layanan seksnya itu ada biasanya di tempat kawasan lampu merah atau stasiun, itu harganya mungkin jauh lebih mahal. Karena kan yang di stasiun atau lampu merah itu kebanyakan pejabat militer atau pejabat-pejabat yang memang sering lalu lalang di sana. Jadi harganya memang lebih mahal. Itu sebenarnya desakan situasi, karena mereka aslinya itu mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan keluarga dengan melakukan industri seks tersebut. Di Korea Utara, jika perekonomiannya itu buruk atau finansialnya buruk menurun, itu para wanita bisa dibayar dengan tebusan 1 kilogram beras, di mana para penjabat untuk harga 1 kilogram beras itu nggak ada apa-apa, nggak ada artinya. Bahkan banyak penjabat yang membawa lumayan banyak beras untuk membayar pelayan-pelayan seks yang ada di sana. Bagi kaum wanita yang layanan seksnya itu konglomerat, termasuk di stasiun atau lampu merah, itu tergolong adalah bayaran yang sangat murah. Tapi ada beberapa yang di kawasan pedagang itu tergolong adalah hal yang mahal. Jadi mereka lebih senang dikasih beras daripada uang, karena kan finansial yang sangat buruk dan perekonomiannya yang memang sangat rendah sekali. Lalu gimana sih nasib dalam kawasan pedagang yang menjual gandum dan ternak? Biasanya rata-rata orang ini hanya berkedok aja, dia hanya membawa bakul atau membawa barang-barangnya dia, tapi malah kebanyakan wanita-wanita tersebut memilih pekerjaan seks daripada dominan menjual. Jadi lebih dominan untuk melayani seks daripada menjual gandum dan ternaknya, karena mungkin kenikmatan, terus bayarannya juga lebih banyak daripada jualan menunggu yang beli. Para pekerja seks jarak jauh ini biasanya pindah dari satu provinsi ke provinsi lainnya itu secara bergerombol untuk saling melindungi dirinya. Jadi mereka saling kompak gitu, pergi bersama-sama. Jadi kan nggak kelihatan ini kamu tuh seorang PSK dan yang lain-lainnya. Dan mereka biasanya yang seperti aku bilang tadi, membawa segembok
bakul gitu, barang-barang yang dia jual, gandum, terus ternak atau hewan daging-daging seperti itu dia bawa, entah itu dia dapat dari mana. Itu menghindari agar orang-orang yang belum tahu pekerjaan mereka itu nggak curiga bahwa mereka itu adalah seorang PSK. Tapi untuk sekarang biasanya di bakul mereka itu nggak lagi berisi ternak, gandum. Ternak yang aku maksud itu adalah bahan-bahan daging seperti itu ya, bukan ternak kambing yang dibawa kayak gitu, bukan. Yang aku maksud itu sayur-sayuran, bahan-bahan makanan. Tapi sekarang ini lebih banyak di tas mereka itu adanya alkohol, rokok, cemilan, terus minum-minuman seperti itu yang menggiurkan untuk laki-laki yang biasanya misalnya dia jualan sambil menggoda laki-laki, ngerti kan maksudnya kalian? Jadi dia udah bawa nih untuk menggoda laki-laki, mas mau beli ini nggak mas, rokok nggak mas, terus dia menggoda lah dengan gaya tubuhnya mereka dan akhirnya bisa dibayar dengan 1 kilogram beras ataupun uang. Well guys, itu dia tadi kehidupan asmara mengenai industri seks yang ada di Korea Utara. Dan nanti mungkin aku akan bahas mengenai gaya pacarannya, karena ini kan kehidupan asmara yang terkait dengan industri seks. Ini mungkin kalian nggak tahu bayaran mereka itu 1 kilogram beras, yang di sini mungkin harganya yang 5 kilo sekitar 70-an. Maybe sekitar segitu, itu mereka sanggup dibayar dengan 1 kilogram beras. Karena coba kalian bayangkan, berarti kan perekonomian di sana, finansial mereka di sana itu sangat rendah sekali. Bahkan mungkin kalau di sini pun rela dikasih duit 100.000 aja untuk menemani para lelaki hidung belang. Oke guys, di sini aku tidak bermaksud untuk mengulik lebih jauh mengenai kehidupan asmara ataupun industri seks yang ada di sana, karena di Indonesia pun dan di Bali pun mungkin masih berjalan beberapa. Aku tidak mau menyebutkan karena itu adalah privasi orang, pekerjaan orang. Itu biarkan mereka yang menjalani, kita cukup menasihati sewajarnya dan sebatasnya aja. So buat kalian yang sudah setia menonton video aku, thank you so much buat kalian. Dan jangan lupa buat kalian like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan post notification-nya biar aku lebih semangat lagi bikin video-video yang lebih seru lagi. Dan untuk video kali ini aku sudahi dulu. Semoga kita bisa ketemu lagi di next video lainnya. Bye bye.